Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Pertama dengan NIM F1D021077. Jadi di video kali ini saya akan melakukan responsi modul 6, yang dimana pada responsi ini seperti apa namanya responsi modul 5 yang kemarin, saya akan bagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu penjelasan bagian teori, dan yang kedua yaitu penjelasan bagian shortcode. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai responnya dari penjelasan bagian teori. Oke, untuk ini halaman awalnya respon modul 6 pengolahan citra digital. Kita lanjut. Jadi untuk judul yang modul 6 ini yaitu pendeteksian tepi. Oke, next ke pengertiannya. Jadi apa sih deteksi tepi atau pendeteksian tepi, atau bahasa gaulnya itu edge detection. Jadi edge detection ini merupakan teknik pengolahan citra digital untuk menemukan tepi atau batas antara objek dalam citra. Tepi seringkali mempresentasikan perubahan kontras yang signifikan pada citra, seperti perubahan warna ataupun kecerahan yang tajam. Oke, next. Kemudian setelah pengertian kita berlanjut kepada tujuan deteksi tepi. Jadi di sini tujuannya saya hanya menampilkan 4 buah saja. Jadi untuk yang pertama yaitu segmentasi objek. Jadi untuk penjelasannya, deteksi tepi dapat digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakangnya dalam citra sehingga memudahkan segmentasi objek untuk dilakukan. Yang kedua yaitu ekstraksi fitur. Tepi seringkali merepresentasikan fitur penting dalam citra seperti kontras objek dan detail permukaan. Deteksi tepi dapat membantu dalam ekstraksi fitur ini untuk pengenalan pola dan pemrosesan gambar. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan citra. Jadi deteksi tepi dapat digunakan untuk meningkatkan kejelasan dan detail dalam citra dengan meningkatkan kontras di sekitar tepi. Dan kemudian yang terakhir yaitu pendeteksian pergerakan. Jadi pada pendeteksian pergerakan ini, deteksi tepi juga dapat digunakan untuk pendeteksian pergerakan dalam citra, seperti pada aplikasi pengawasan keamanan atau deteksi gerakan dalam video. Oke, kita next. Setelah tujuan deteksi tepi, kemudian ada pun macam-macam tepi pada deteksi tepi pada citra. Yaitu yang pertama, tepi curam atau bahasa kerennya itu sharp edge. Jadi pada pengolahan citra digital terjadi ketika perubahan intensitas pada citra sangat tajam atau cepat. Tepi ini memiliki karakteristik gradasi intensitas yang tajam dan jelas pada daerah perubahan intensitas citra. Tepi curam ini sering disebut juga tepi diskrit atau tepi absurd. Oke, next. Kemudian yang kedua yaitu pada macam-macam tepi pada pendeteksian tepi, yaitu tepi landai. Tepi landai atau sering juga disebut sebagai soft edge pada pengolahan citra digital terjadi ketika terdapat perubahan intensitas citra yang tidak terlalu tajam atau terlalu lambat. Tepi ini sering disebut juga tepi gradasional atau tepi ramping, smooth edge. Tepi landai memiliki karakteristik gradasi intensitas yang lancar dan kontinu pada daerah perubahan intensitas citra, sehingga sering sulit untuk menentukan tepi yang tepat pada daerah tersebut. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tepi mengandung draw atau noise. Pada tepi yang mengandung draw atau noise pada pengolahan citra digital terjadi ketika perubahan intensitas pada tepi tersebut tidak jelas atau sulit untuk dikenali karena adanya gangguan atau noise pada citra. Tepi yang terpengaruhi oleh noise seringkali memiliki gradasi intensitas yang tidak teratur
atau terdapat fluktuasi yang tidak diharapkan pada tepi tersebut. Kemudian setelah macam-macam daripada tepi pada pendeteksian tepi, kita berlanjut kepada operator-operator pada pendeteksian tepi pada citra. Kemudian yang pertama, operator gradien pertama. Oke, sebentar. Oke, jadi pada operator gradien pertama pada pengolahan citra digital adalah teknik untuk mendeteksi tepi pada citra dengan menghitung perbedaan intensitas antara piksel-piksel yang berdekatan pada citra. Operator gradien pertama ini dapat digunakan untuk mendeteksi tepi landai pada citra. Adapun pembagian daripada operator gradien pertama ini yaitu operator Roberts-Krauss, yang kedua operator Prewitt, dan yang terakhir itu operator Sobel. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua daripada operator para citra yaitu operator turunan kedua atau biasa kita kenal sebagai Laplacian operator. Jadi operator turunan kedua atau lebih dikenal sebagai operator Laplacian ini pada pengolahan citra digital merupakan teknik untuk mendeteksi tepi pada citra dengan menghitung gradien kedua atau perubahan arah gradien pada setiap piksel pada citra. Operator Laplacian dapat digunakan untuk mendeteksi tepi curam dan landai pada citra. Kemudian adapun yang terakhir pada operator-operator pada pendeteksian tepi yaitu operator kompas atau biasa kita sebut sebagai kompas operator. Jadi operator kompas atau kompas operator ini merupakan teknik untuk mendeteksi tepi pada citra dengan menggunakan kernel yang memiliki bentuk seperti jarum kompas untuk menghitung gradien pada setiap piksel pada citra. Operator ini dapat digunakan untuk mendeteksi tepi pada citra dengan arah yang berbeda-beda. Mungkin itu merupakan penjelasan singkat daripada bagian yang teori. Kemudian kita berlanjut kepada bagian shortcode-nya, teman-teman. Oke guys, jadi setelah penjelasan bagian teori, kita berlanjut ke bagian shortcode yang akan saya jelaskan, yaitu shortcode seperti biasa, yaitu shortcode modul 6. Jadi kita mulai saja ya guys ya. Ya, untuk sini sistemnya saya akan menjelaskan per baris gini ya guys ya, baris di dalam kotak ini. Jadi pada kode yang di atas, yaitu kode di dalam kotak itu, dia tuh mengimpor library Matplotlib, NumPy, dan OpenCV untuk membaca, memanipulasi, dan menampilkan gambar dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian kode tersebut membaca gambar dengan nama image abu sesuai dengan gambar pada Visual Studio Code. Setelah itu dia mengubahnya menjadi skala keabuan atau grayscale dan menampilkannya menggunakan peta warna atau color map, guys ya. Kemudian untuk shortcode yang kedua yaitu pada shortcode ini nih merupakan kode sebuah fungsi yang digunakan untuk menambahkan padding. Untuk menambahkan padding ya guys ya pada gambar. Fungsi ini mengambil gambar sebagai input beserta ukuran padding yang diinginkan. Gambar tersebut kemudian ditempatkan di tengah array yang lebih besar dengan padding yang sesuai. Hasilnya adalah gambar dengan tepi padding yang ditambahkan yang kemudian dikembalikan sebagai output atau fungsi. Sorry guys. Kemudian kita berlanjut ke shortcode yang kedua. Untuk shortcode ini nih merupakan fungsi yang melakukan operasi konvolusi pada gambar dan menggunakan kernel yang telah ditentukan. Fungsi ini mengambil gambar sebagai input
dan menghasilkan gambar hasil konvolusi sebagai output. Setelah itu, operasi konvolusi dilakukan dengan mengubah matriks kernel. Kemudian memeriksa apakah kernel pada matriks persegi itu menghitung nilai konvolusi pada setiap gambar. Hasil konvolusi tersebut disimpan dalam matriks gambar hasil konvolusi yang kemudian dikembalikan sebagai output dari fungsi. Kemudian untuk shortcode selanjutnya, dia tuh melakukan thresholding pada gambar, di mana fungsi ini mengambil gambar sebagai input dan menghasilkan gambar threshold biner sebagai output. Thresholding dilakukan dengan memeriksa setiap pixel dalam gambar, dan apabila jika nilai pixel melebihi nilai threshold yang ditentukan atau 50, pixel dalam gambar threshold biner akan diatur menjadi putih atau bernilai 255. Hasil threshold biner dikembalikan sebagai output fungsi. Kemudian kita berlanjut ke shortcode ini cukup panjang ya guys ya. Dan juga dia menampilkan sebuah kode yaitu Sobel. Kemudian pada kode di atas fungsinya itu melakukan deteksi tepi menggunakan operator Sobel pada gambar. Pada gambar pertama, matriks kernel Sobel underscore y dan Sobel underscore x didefinisikan. Gambar input kemudian diproses dalam menambahkan tepi atau padding menggunakan fungsi padding. Kemudian selanjutnya dilakukan konvolusi gambar dengan matriks kernel Sobel underscore y dan Sobel underscore x. Untuk mendapatkan hasil tepi dalam arah horizontal atau XX dan arah vertikal atau SY, magnitude tepi dihitung dengan menggabungkan kedua hasil konvolusi menggunakan rumus Euclidean distance dalam variabel Sobel dan variabel Sobel. Hasil konvolusi dan magnitude tepi dinormalisasikan dan diterapkan di thresholding untuk mendapatkan gambar hasil biner. Akhirnya, gambar hasil ditampilkan dalam 3 subplot terpisah untuk Sobel underscore x dan Sobel underscore y. Dan kemudian magnitude tepi menggunakan modul pyplot dari Matplotlib. Kemudian kita berlanjut ke kode selanjutnya. Ini agak cukup panjang ya. Setelah Sobel kita beralih ke Prewit ya adik-adik. Jadi pada kode di atas ini fungsinya itu untuk melakukan deteksi tepi menggunakan operator Prewit pada gambar. Pertama, untuk langkah-langkahnya pertama, matriks kernel Prewit underscore x dan Prewit underscore y didefinisikan. Kemudian gambar input kemudian diproses dalam menambahkan tepi atau padding menggunakan fungsi padding. Selanjutnya dilakukan konvolusi gambar dengan matriks kernel Prewit underscore x dan Prewit underscore y untuk mendapatkan hasil tepi dalam arah horizontal atau px dan arah vertikal atau py. Magnitude tepi dihitung dengan menggunakan kedua hasil konvolusi menggunakan rumus Euclidean distance dan variabel Prewit. Kemudian hasil konvolusi dan magnitude tepi dinormalisasikan dan diterapkan thresholding untuk mendapatkan gambar hasil biner. Akhirnya gambar hasil ditampilkan dalam 3 subplot terpisah untuk Prewit x dan Prewit y dan magnitude tepi menggunakan modul pyplot dari Matplotlib. Kemudian kita beralih ke ke Robert atau operator Robert. Sini saya akan menjelaskan kode ini, teman-teman. Pada kode di atas
merupakan kode yang berfungsi untuk melakukan deteksi tepi menggunakan operator Robert dan pada gambar. Matriks kernel Robert X dan Robert Y didefinisikan gambar input, kemudian diproses untuk menampilkan tepi atau padding menggunakan fungsi atau padding. Selanjutnya dilakukan konvolusi gambar dengan matriks kernel Robert X dan Robert Y untuk mendapatkan hasil tepi dalam arah diagonal dan arah diagonal lainnya. Magnitude tepi dihitung dengan menggabungkan kedua hasil konvolusi menggunakan rumus Euclidean distance. Kemudian hasil konvolusi dan magnitude tepi dinormalisasikan dan diterapkan thresholding untuk mendapatkan hasil atau gambar hasil biner. Kemudian akhirnya gambar hasil ditampilkan dalam 3 subplot terpisah untuk Robert X dan Robert Y. Dan magnitude tepi menggunakan modul pyplot dan matplotlib. Kemudian untuk kode yang terakhir ini pada nomor 1, dia tuh fungsinya untuk membuat sebuah objek pada gambar dengan 3 subplot untuk menampilkan gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Sobel, Prewitt, dan Robert. Kemudian setiap subplot menampilkan gambar hasil deteksi tepi dalam skala keabuan dengan judul yang sesuai. Dengan demikian, kita dapat membandingkan hasil deteksi tepi dari 3 operator tersebut dalam satu tampilan yang terpisah. Mungkin itu merupakan penjelasan dari nomor 1 yang berbunyi melakukan deteksi tepi dengan menggunakan metode Sobel, Prewitt, dan Robert. Kemudian kita berlanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk suruhan yang soal nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari hasil terbaik dari ketiga metode. Nomor 1 dengan cara melihat jumlah yang diperoleh dari hasil deteksi tepi. Di sini kita dapat menggunakan if-else statement. Jadi berikut merupakan kode dari penyelesaian dari pada nomor 2, yang dimana kode di atas ini nih, di sini nih, dia tuh fungsinya untuk menghitung jumlah total warna atau nilai piksel dalam gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Sobel, Prewitt, dan Robert. Kemudian setelah itu dilakukannya perbandingan jumlah warna dari ketiga operator tersebut. Jika jumlah warna dalam gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Sobel lebih besar dari jumlah warna dalam gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Prewitt dan Robert, maka akan dicetak pesan yang berbunyi Sobel memiliki jumlah warna yang terbanyak, dan jumlah warna dari gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Sobel. Jika jumlah warna dalam gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Sobel Prewitt lebih besar dari jumlah warna dalam gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Sobel dan Robert, maka akan dicetak pesan dengan bunyi Prewitt memiliki jumlah warna terbanyak. Dan jumlah warna dari gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Prewitt jika tidak memenuhi kedua kondisi tersebut, maka akan dicetak pesan dengan bunyi Robert memiliki jumlah warna terbanyak. Dan nilai jumlah warna dari gambar hasil deteksi tepi menggunakan operator Robert. Mungkin itu merupakan pembahasan untuk bagian shortcutnya, teman-teman. Mungkin apabila saya ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Mungkin sekian dari saya Ali Pratama dengan NIM F1D021077 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.